pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Optimasi Fitur Promosi di Shopee bersama narasumber Kukuh Wira. Kamu sudah bergabung di Shopee, tapi masih bingung bagaimana mengoptimasi fitur promosinya? Yuk kita simak video kali ini. Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya di siang hari ini. Kalau di Surabaya agak sedikit mendung-mendung ini ya. Jadi biar nggak tambah ngantuk aja pokoknya ya, semangat belajar aja. Oke, saya langsung aja ya, mungkin biar nanti ini materinya soalnya agak lebih banyak dari yang tadi ya. Saya pengen kenalin dulu deh ke teman-teman, barangkali kalau yang belum berjualan di Shopee, kenapa kok kita harus jualan di Shopee gitu kan. Nah, mungkin masih ada yang tanya gitu kan, Shopee siapa tuh gitu ya. Nah, jadi di Shopee itu sebenarnya baru tahun 2015 gitu kan, lebih lambat dibandingkan pesaingnya gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga yang terkait dengan marketplace Tokopedia ya tadi ya. Nah, hebatnya Shopee ini hanya dalam waktu 2 tahun gitu kan, dia bisa jadi market leader gitu kan dibandingkan dengan marketplace yang lainnya ya. Nah, ini pergerakannya ya, e-commerce ya. Setelah 2017 itu Shopee sampai sekarang masih menduduki peringkat pertama untuk di e-commerce ya. Nah, ini pengguna aktifnya yang pertama ada di Shopee, pengguna aktif di Asia Tenggara ya. Di Indonesia juga nomor 1. Yang paling banyak di download juga number 1 ya. Itu jadi kalau ini yang nomor 1, maka wajib nih kalau kita mau jualan dengan target marketnya milenial dan Gen Z ya, Shopee salah satu yang ini. Dan target market yang perempuan ya. Di sini lebih banyak penggunanya adalah perempuan. Jadi identik banget dengan kayak semacam pengguna IG dan sebagainya, sangat cocok untuk dikonversikan ke Shopee ya. Jumlah penduduknya jumlah pengunjung di kuartal pertama 2020 ini ada sekitar 71 juta ya per bulan ya. Terus dari datanya kita lihat di sosial medianya dia cukup besar ya followernya. Terus kemudian untuk di Shopee nanti akan ada beberapa klasifikasi penjual ya. Yang pertama general, yang umum aja, nanti akan dikenakan biaya 0,5% dari omset. Terus kemudian untuk star seller kena 1,5%, dan di Shopee Mall tergantung sama klasifikasinya dari Shopee ya. Oke, seperti halnya tadi saya jelasin, untuk preparation atau sebagai tips awal, gunakan kata kunci pada nama barang ya. Terus kemudian berikan deskripsi produknya sedetail mungkin, tetapkan harga yang kompetitif ya, perhitungkan berat badan dan dimensi barang dengan cermat sehingga tidak merugikan penjual maupun pembeli ya. Terus kemudian perhatikan kualitas foto produk dari berbagai sudut pandang ya, terutama angle-angle yang membuat orang interest gitu ya, itu yang jadikan foto utamanya ya. Terus kemudian silakan manfaatkan fitur yang disediakan, fast respon ya terhadap setiap komunikasi, baik chat, diskusi, review atau pesanan ya. Jadi jangan sampai chatnya diabaikan karena banyak yang masih bertanya gitu kan, barangnya ini ready apa enggak, padahal kita sarankan produk yang diupload di situ memang produk yang ada, tapi masih banyak juga dari penjual atau seller itu yang tidak memiliki produk sendiri atau dropship, atau mungkin masih mesti kulak dulu nih gitu ya, setelah dapat order baru dibelikan ke suppliernya. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi biasanya mereka butuh waktu lebih lama gitu ya. Nah, terus jangan lupa cek lapak atau toko kita secara berkala, periodik. Barangkali di situ ada chat, ada diskusi, ada review, ya kan, ada pesanan yang masuk, sehingga kita bisa langsung proses ya. Nah,
Untuk di era sekarang, yang paling penting kalau menurut saya adalah salah satunya adalah ketersediaan stok barang. Jangan sampai barang yang kita jual itu kita nggak punya barangnya, sehingga pada saat ada order bingung kita, ya kan? Ya kalau kita bisa memastikan suppliernya yang mempunyai stok yang kuat nggak ada masalah. Tapi kalau yang supplier kita nggak kuat, ya tidak saya sarankan, daripada nanti kita akan diturunkan ya istilahnya secara tidak langsung, performan dari toko kita akan turun ya. Nah, terus untuk di marketplace khususnya di Shopee, kami sarankan untuk perbanyak varian produk sehingga dari pihak customer itu banyak pilihan ya. Karena apa? Karena untuk yang saat ini fitur Shopee ini sangat menarik untuk membuat orang itu belanja lebih banyak ya. Jadi tidak hanya barang yang dicari, tapi juga tambahan-tambahan produk lainnya yang mereka butuhkan. Jadi variasi produk sangat diperlukan untuk untuk meningkatkan omset kita ya. Nah, di Shopee kalau kita lihat di handphone maupun di desktop itu akan mempunyai kriteria ya untuk menjadi star seller. Jadi tidak seperti seperti halnya kayak di Tokopedia itu kan dari general account terus kemudian jadi power merchant itu kita tinggal aktifkan aja. Kalau yang di Shopee tidak ya, untuk menjadi star seller itu ada syaratnya ya. Jadi punya reputasi toko yang cukup baik ya. Jadi ada klasifikasinya, terus kemudian baru boleh diajukan untuk menjadi star seller, dan itu atas approval dari pihak timnya Shopee ya. Nah, untuk di star seller ada biaya 1,5% untuk saat ini ya, mulai September kemarin ya. Terus untuk Shopee Mall itu biasanya untuk yang pemilik merek, terus kemudian ada beberapa toko besar yang bisa mengajukan untuk menjadi Shopee Mall ya. Di sini benar-benar sesuai dengan ketentuan dari Shopee dan di-approve oleh timnya Shopee ya. Jadi ketentuannya ini secara garis besarnya seperti ini. Oke. Nah, di Shopee saat ini ada namanya layanan plus ya yang bisa kita manfaatkan, yaitu dengan ekstra ongkir dan ekstra cashback ya. Dimana kalau kita ikut ekstra ongkir, customer akan dimanjakan dengan minimal transaksi, jadi transaksinya tidak terlalu besar, dia sudah bisa mendapatkan subsidi ongkir. Tergantung lokasinya. Jadi kalau yang di Jawa biasanya minimum order cuma 30.000 aja sudah dapat subsidi ongkir kalau ikut ekstra ongkir, kalau toko kita ikut ekstra ongkir ya. Terus ada ekstra cashback, di mana juga customer juga dimanjakan kalau misalkan kita mau mengaktifkan fitur ini, nanti customer kita akan mendapatkan cashback tambahan ya. Nah, ini dikenakan biaya. Kalau di ekstra ongkir kita kena 2,5%, kalau mengikutkan juga sama ekstra cashback akan kena kurang lebih sekitar 1,4%. Angka ini tidak mutlak selalu seperti ini, akan tetapi ada program-program yang dari Shopee yang bisa mengakibatkan biaya ekstra ongkir maupun ekstra cashback ini berubah gitu ya. Nah, ini kalau kita masuk di promosi, kita bisa memanfaatkan fitur promosinya dari Tokopedia, di toko Shopee, di Shopee ya, salah satunya adalah event Shopee, di mana event Shopee ini salah satunya adalah ini sudah dari beberapa waktu yang lalu sudah muncul untuk event Shopee, yaitu untuk Harbolnas ya, 12/12 ya. Jadi itu sudah dimunculkan, kita bisa daftarkan beberapa produk kita untuk masuk di sana ya. Selain itu di sini juga ada fasilitas flash sale Shopee, dan ini untuk flash sale Shopee ini itu rekomendasi dari Shopee ya. Jadi kalau misalkan kita menjalankan aturan mainnya, nanti akan diberikan jatah ya atau hak kita untuk memasang produk yang akan bisa diikutkan di flash sale-nya Shopee. Itu
Sedangkan untuk fitur promosi yang kita bisa manfaatin ini cukup banyak ya kalau di Shopee ya. Itu ada voucher toko saya, ada combo hemat, ada koin penjual, promo toko, flash sale toko saya, paket diskon, promo ongkir toko gitu ya. Belum lagi ada chat broadcast, ada game toko, voucher ikuti toko, Shopee Live ya. Terus iklan Shopee dan produk pilihan toko. Nah, apakah kita mau manfaatin semuanya ataukah kita mau pakai yang sebagian? Nanti saya akan berikan beberapa guidance ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan itu free ya, free dan itu bisa meningkatkan konversi penjualan kita ya. Jadi dari customer yang melihat terus kemudian sampai ke terjadinya penjualan. Nah, ini nanti apa namanya akan saya kasih guidance saya mana sih fitur-fitur yang paling enggak itu yang harus kita manfaatkan sebelum kita memanfaatkan fitur-fitur yang lain ya. Oke. Nah, di Shopee ada yang ini gratis, kita bisa pakai desktop maupun pakai mobile phone, itu bisa naikkan produk. Itu tujuannya adalah pada saat ada orang mencari produk kita, itu akan masuk di jajaran atas ya. Dan ini kita hanya dibatasi 5 produk ya. 5 produk per 4 jam. Jadi ini mau dijalankan secara langsung semuanya, kita pilih 5 produk untuk di-up barengan atau apa namanya strateginya mau dibuat apa namanya bertahap juga bisa ya. Terserah dari kita siklusnya mau dibuat seperti apa ya. Gratis ongkir ini semua seller sebenarnya mendapatkan hak yang sama, akan tetapi bedanya kalau kita pakai ekstra ongkir itu apa minimum ordernya lebih kecil, itu aja ya. Nah, kalau gratis ongkir ini yang dijalankan dari awal oleh Shopee ya. Ketentuannya biasanya kalau menggunakan CNT 90.000, kalau pakai selain itu 120.000. Ya, tapi kalau kita pakai ekstra ongkir itu bisa hanya 30.000 aja sudah dapat subsidi ongkir ya. Terus ada fasilitas chat, ada pre-order, ini kita bisa manfaatkan bagi teman-teman yang sekiranya punya produk-produk yang harus pesan dulu gitu ya, handmade atau apa gitu ya. Itu maksimal tapi 20% dari total SKU yang kita upload ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, ongkir ekstra, cashback ekstra, terus kemudian COD ya. Apa saat ini itu untuk fitur COD ini menjadi apa ya pilihan ya. Jadi banyak apa customer gitu ya pengennya bisa nggak COD gitu kan. Nah, COD di Shopee ini ada dua ya. Yang pertama JMT itu yang sudah lama berjalan dan kemudian yang kedua adalah pakai Shopee Express ya. Mungkin untuk Shopee Express masih di beberapa kota tertentu ya yang di open ya. Nanti bisa dicek ke teman-teman di Shopee-nya apakah fasilitas untuk Shopee Express sudah aktif atau belum, ada fasilitas COD-nya apa enggak ya. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan ada Shopee Feed dan Story ya. Ini seperti kayak di IG ya, kita bisa posting seperti di IG, terus kemudian kita juga bisa posting story seperti halnya di Instagram ya. Terus kemudian juga kita ada apa di Shopee juga ada Shopee Live ya, di mana untuk Shopee Live ini persis sama kurang lebih sama dengan yang di IG ya. Dan ini juga bisa dibarengin kalau nanti kita bisa melakukan combine promosi tergantung sama kekuatan dari timnya masing-masing ya. Itu nanti mau promo apa aja yang dijalankan, terus kemudian apakah alokasi budgetnya atau marginnya mencukupi untuk melakukan apa namanya program promosi yang secara paralel gitu ya. Terus di Shopee ada program marketing by Shopee yaitu promo Shopee dan flash sale dari Shopee seperti atau bahasanya adalah event ya. Event yang saat ini yang terdekat adalah dengan event 12.12 ya. Oke, untuk marketing tool tadi sudah saya jelasin juga ya. Nah, salah satunya ada iklanku ya. Iklanku ini adalah program advertisingnya dari Shopee ya. Yang lainnya ini adalah program promosi by Shopee.
Oke. Nah, iklanku itu apa gitu ya? Iklanku adalah merupakan fitur promosi iklan berbayar dari Shopee ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kunjungan produk ya. Nah, jadi kita mau mempromosikan sebuah produk itu kita bisa untuk boostingnya, untuk mempercepat proses penjualannya, pengenalan pada calon customer kita itu dengan iklanku ya. Jadi nanti akan muncul di hasil pencarian, di halaman rincian produk, ya kan, kategori dan sebagainya, ya. Nah, kuncinya adalah di kata kunci, ya. Di iklanku nanti ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama berdasar dari kata kunci, yang kedua adalah produk sejenis, ya, atau produk serupa dan toko, ya. Nah, sedangkan program promosi, ya, ini yang pertama adalah promo toko, ya. Untuk promo toko ini harga coret kalau bahasa gampangnya, ya. Harga jual awalnya berapa, dicoret jadi berapa, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi ada barang yang dipromokan pastinya lebih menarik daripada barang yang tidak dipromokan, ya kan. Walaupun harganya sebenarnya udah murah, ya kan. Karena audien terbesar di Shopee adalah perempuan yang notabene diskon lebih menarik pastinya, ya itu. Terus kalau di halaman pencarian akan kelihatan lebih menonjol karena apa? Karena ada diskonnya gitu kan. Langsung muncul nanti berapa persen di bagian atas ya. Nanti langsung kelihatan ya. Terus yang berikutnya ini ada kita bisa milih nih masa promosinya kapan ya kan, promo tokonya mulai kapan sampai kapan, ini bisa di set ya, sampai ke jamnya bisa di set ya. Terus kemudian nilai diskonnya kita bisa atur ya, persentasenya berapa persen ya, atau menentukan dari harga jual. Jadi harga jual pertama misalkan 100.000 nih, saya ingin jual 79.000 gitu kan, daripada bingung ngitung berapa persen ya kira-kira. Nah, kita tinggal tulis saja 79.900 misalnya seperti itu. Itu nanti persentasenya langsung otomatis mengikuti sesuai dengan harganya itu ya. Terus kemudian produk yang berlaku itu kita bisa pilih ya, produk apa aja sih yang akan kita promokan. Nah, di promo toko ini kita bisa buat, entah itu dibuat satu kategori atau mau dibuat kategori berdasar merek, boleh berdasar kategori produknya yang akan dipromosikan. Nanti kita tinggal pilih produk-produk apa aja yang akan dipromosikan atau dikasih harga coret ya. Nah, fitur yang berikutnya yang kita bisa gunakan adalah voucher toko ya. Voucher toko ini kita membuat kayak semacam voucher diskon atau cashback atau apa ya istilahnya, kita untuk membangun engagement dari customer supaya customer itu belanja lagi. Mungkin dari teman-teman pernah ngerti program promosi yang dijalankan oleh salah satu toko besar ya, yaitu Matahari, di mana setiap kita belanja kita dikasih lagi voucher lagi ya kan, dan tidak boleh berlaku pada hari itu ya. Jadi tujuannya adalah supaya kita balik lagi gitu kan, supaya kita balik lagi. Nah, di Shopee kita bisa set seperti itu. Jadi kita bisa untuk vouchernya ini bisa dibuat umum atau dibuat eksklusif hanya untuk orang tertentu ya. Jadi yang kita kasih kodenya baru bisa belanja di situ ya. Itu bisa kita buat ya, tadi tipe vouchernya seperti apa, diskonnya, cashback coin ya kan. Ini kita atur ya kan. Terus nilai vouchernya berapa ya, bisa rupiah bisa persen. Terus kemudian kuota vouchernya kita batasin apa enggak gitu kan. Nah, itu juga maksudnya aku pengen cuman 100 orang aja deh untuk vouchernya gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi over budget marketing ya. Terus durasi promosinya juga bisa diatur ya. Misalkan sekarang kita keluarkan untuk tanggal 1 deh gitu kan, tidak dikeluarkan untuk saat ini. Jadi nanti kita tinggal reminder ke orang-orang yang punya voucher di tanggal 1 itu untuk ngeklaim gitu ya, untuk menggunakannya. Terus
kita juga bisa buat voucher khusus untuk produk tertentu. Misalkan saya baru ada produk baru nih yang pengen kita boosting penjualannya gitu ya. Jadi kita kasih voucher nih buat customer kita, ya kan. Nah, jadi hanya produk itu aja yang bisa digunakan. Kalau untuk produk lain nggak bisa, gitu ya. Tuh. Terus untuk penempatan voucher, ya boleh ditempatkan di semua halaman, dalam artian ini open, ya, atau kita batasin, ya, tidak ditampilkan sama sekali juga bisa. Yang itu tadi saya bilang untuk di share secara private ke target yang dituju, misalkan untuk kolega, untuk teman-teman, atau mungkin untuk customer supaya customer besar supaya dia repeat order gitu ya. Itu atau mungkin pada saat halaman tertentu kita lagi live ya di Shopee Live ya kan, dan atau di Shopee Feed. Nah, fitur yang berikutnya kita bisa buat juga untuk flash sale toko ya kan. Jadi tadi ada event dari pihak Shopee sendiri, itu ada flash sale Shopee yang itu akan ditampilkan di halaman utamanya dari Shopee. Kalau flash sale toko itu akan ditampilkan di halaman toko kita, ya. Jadi setiap orang buka toko kita, flash sale toko itu posisinya di atas, ya. Jadi bisa membuat customer kita itu tertarik untuk ngambil karena di situ ada durasinya, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Ya, kalau secara waktunya ditentukan oleh pihak Shopee, ya kita tinggal pilih aja mau durasi yang 10 menit atau mungkin ada juga yang agak lama dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi atau mungkin ada juga yang sampai jam 12 siang ya. Jadi tergantung sama tanggal ya dan program dari Shopee-nya seperti apa. Jadi kalau yang normalinya yang pagi itu sampai jam 12 siang ya. Terus kemudian jam 12 siang itu 10 menit kita bisa set juga kalau misalkan kita mau buat promo yang pendek-pendek gitu ya. Itu. Terus produk pilihan toko ini adalah fitur yang dimana akan ditampilkan pada saat orang itu buka produk dari kita, itu akan ditampilkan di sisi kanan ya. Jadi supaya orang itu tidak hanya tertarik untuk membeli produk yang ada, tapi juga tertarik dengan produk lainnya yang kita tampilkan gitu ya. Nah, usahakan untuk produk yang pilihan toko ini adalah produk-produk yang mempunyai istilahnya impulse buying tinggi gitu ya. Seperti halnya kalau kita datang ke supermarket, ada beberapa jajanan, permen atau apa gitu ya, atau coklat atau apa itu yang berada di dekatnya kasir. Nah, produk pilihan toko ini semacam itu. Jadi kalau produknya yang karakteristik produknya yang enggak impulse buying, eman-eman gitu ya. Jadi kita taruh produk-produk yang impulse buying-nya tinggi. Jadi begitu orang melihat itu, sekalian aku beli itu aja. Gitu. Jadi dia bisa selain beli produk yang memang dia cari, juga bisa menambah produk-produk lain yang yang membuat dia tertarik untuk beli ya. Dan ini kita bisa buat koleksi bisa diganti-ganti gitu kan, berdasar dari kebutuhan kita. Udah terlalu sering nih produk ini, kita ganti yang lain gitu kan. Dan itu kita bisa buat untuk produknya setiap koleksi itu bisa 4 sampai 8 produk yang akan ditampilkan ya. Tapi di sini yang aktif cuma satu koleksi aja. Jadi kita tinggal pilih antara koleksi kita yang pertama, kedua, ketiga, 4 itu mana yang akan kita tampilkan. Jadi nanti untuk komparasi aja mana yang paling menguntungkan buat kita gitu. Oke, terus untuk fitur berikutnya yaitu paket diskon ya. Paket diskon ini kayak semacam kita jualan bundling ya. Jadi kalau misalkan ada orang beli 3 ya, itu akan dapat tambahan diskon, misalnya berapa, 3%, 1%, 4%. Nah itu bisa dilihat, nanti akan saya tunjukin untuk yang
seperti apa sih paket diskon itu kalau dijalankan, gitu ya. Nah, terus ini diskonnya juga bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk nominal, ya kan. Terus ada juga paket spesial, ya. Jadi kita atur-atur seperti yang gitu. Oke, jadi membuat orang belanja lebih banyak lah intinya kalau pakai diskon. Jadi kalau misalkan kita jual bubur bayi nih, misalkan gitu ya, bubur bayi. Kalau dia beli satu, dia harganya 10.000 misalkan. Terus kemudian kalau dia beli dua, nanti akan ada tambahan diskon 1% misalkan, atau 2%, atau 5%, atau 10%. Jadi membuat orang belanja lebih banyak, ya. Daripada beli satu, mending gue beli dua deh, atau beli tiga. Nah, tergantung kita bisa set kira-kira tipikal customer kita itu mau belanjanya sampai berapa banyak. Jangan dibuat begini, ya. Ada paket diskon nih, ya kan. Mayoritas kan kalau ngomong di marketplace itu adalah jualannya adalah jual retail sebenarnya, fokusnya di retail. Kalaupun ada yang jual grosir, ya bisa diatur di menu grosir, ya. Kalau di Shopee bisa di menu grosir. Jadi beli satu berapa, kalau misalkan beli tiga berapa, beli 6 berapa, itu bisa di set. Ya. Kalau yang dipakai diskon itu lebih kepada di retail, yang tujuannya orang beli banyak, tapi harganya kurang lebih hampir sama, cuma dikasih tambahan diskon. Ya, jadi kayak misalkan gini, ada bubur tadi harga 10.000, terus kemudian kita kalau beli 3, gue tambahin 1% deh, gitu ya. Nah, jadi kita buat paket, gitu kan, paket beli 3, diskon tambahan 1%, seperti itu, ya kan. Kalau kita bikin grosir, hitungannya kan kita sudah tentukan nih, kalau beli 3 harga 9.500 misalkan. Nah, dibandingkan dengan 1%, sebenarnya kan jauh lebih menguntungkan yang pakai diskon. Gitu. Itu kita bisa atur-atur di situ. Ya. Bisa juga beli ini lintas produk, ya, yang dimasukkan dalam satu kategori. Ya. Jadi di paket diskon ini nanti kita bisa buat kategori kelompok diskonnya apa. Kita bisa masukin beberapa produk. Jadi misalkan gini, contoh kita jualan kamera, ya kan? Kita jualan kamera. Kalau jualan kamera itu beli kamera doang, dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Tapi kalau beli kamera sekaligus beli tasnya mungkin, terus memory card atau apa, nah itu nanti akan dimunculkan dalam kelompok diskon, ya. Jadi kelompok ini. Jadi kita bisa kalau beli 2 nanti dapat tambahan 5%. Nah, 5%-nya itu bisa berupa memory card atau produk yang sama. Jadi kameranya. Jadi beli kamera tok 2 itu juga dapat diskon kalau yang pakai program pakai diskon ini, ya. Kalau misalkan kita set 2 dengan itu dikelompokkan tadi ada tas, ada memori, ada yang lain-lain, aksesoris yang lainnya, itu juga dihitung. Pokoknya 2 item nanti tambahan diskon 5%. Tujuannya adalah customer itu belanja lebih banyak, gitu. Ya. Terus ada voucher ikuti toko. Nah, ini tujuannya adalah kita meningkatkan engagement atau memperluas jaringan calon customer kita. Ya, kalau orang sudah mengikuti toko kita, pada saat kita melakukan program-program tertentu, dia akan secara otomatis akan mendapatkan notifikasi. Ya, semakin besar follower dari toko kita itu berpotensi lebih gede untuk terjadinya transaksi, ya. Itu. Terus kita bisa buat voucher ikuti toko ini tergantung dari kebutuhannya. Kira-kira orang menarik mengikuti toko kita kenapa ya, gitu kan. Jadi tergantung sama kategorinya, ya. Kalau misalkan kayak di baby itu kan marginnya nggak terlalu besar tuh. Jadi kita ya cukup kasih 1% atau berapa itu boleh, ya. Nah, atau mungkin kalau memang ada ini bisa juga ya melakukan yang kalau yang kayak semacam fashion itu kan marginnya lebih gede tuh. Nah, kita bisa kalau follow toko kita dapat 20% misalkan seperti itu, ya. Jadi nanti
customer itu nanti kita bisa pantau ya, ada laporan atau wawasannya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata yang dengan kita membuat voucher ikuti toko ini, follower kita semakin meningkat dan terjadi penjualannya lebih tinggi. Nah, nanti bisa dilihat ya. Terus ada juga program combo hemat. Nah, combo hemat ini kayak semacam kalau di supermarket itu pembelian dengan pembelian ya. Jadi misalkan orang sudah beli produk A, maka akan bisa menebus produk B dengan harga lebih murah ya. Nah, itu bisa dibuat juga di Shopee ya. Jadi seperti contohnya tadi, beli kamera ya, beli kamera terus kemudian dia ditawarin ya kan, kalau tambah baterai ya kan, maka harganya tinggal sekian gitu. Misalkan seperti itu. Karena kan untuk menaikkan omset kita ya, tapi juga jumlah barang yang keluar lebih banyak. Jadi kita bisa lakukan itu ya. Dan itu bisa lebih dari satu produk yang bisa ditambahkan di combo hemat. Cuman saya sarankan maksimal 2 ya. Kenapa? Karena view-nya di mobile phone itu 2 itu sudah maksimal. Kalau enggak nanti terlalu banyak, belinya terlalu banyak, orang jadi nggak tertarik, akhirnya dia nggak mau nambah gitu ya. Tujuannya ini adalah untuk upsell atau cross sell. Oke, itu tujuannya cross sell sebenarnya ya. Jadi menambah omset kita nantinya ya. Terus ada fitur baru ya, baru berjalan beberapa waktu ini, yaitu game toko ya. Jadi ini sebenarnya lebih memperkuat namanya engagement ya. Kalau saya ngomong game toko ini sebenarnya lebih interaksinya itu lebih ke Shopee-nya sebenarnya ya kan. Nah, tapi juga kita bisa menjalankan ini supaya engagement dengan toko kita lebih lama. Nanti gamenya tinggal kita pilih mana game yang akan kita mainkan dan hadiahnya apa gitu kan. Nah, jadi orang akan brand kita akan semakin melekat di calon customer kita ya, atau di customer kita. Jadi dia ya terus terang untuk yang di Shopee ini orang lebih senang berlama-lama bermain game ya, untuk sekedar mendapatkan koin ya. Koinnya itu sedikit-sedikit gitu kan, tapi dikumpulin. Pada saat dikumpulin ya mungkin tipikal mak-mak juga ya kali ya. Jadi sedikit demi sedikit dikumpulin, dapat 3.000 poin, lumayan ya koinnya untuk belanja ya, karena satu koin sama dengan 1 rupiah ya, lumayan. Nanti dapat untuk potongan ongkir lah, untuk apa gitu kan, dan tetap happy karena bisa main game langsung ya. Nah, ini tujuannya untuk itu ya, interaksinya lebih ini, brandingnya lebih kuat ya, dan pada ujungnya dengan brandnya lebih kuat ya, pastinya kalau dia mau belanja apa aja nanti larinya ke toko kita yang lebih mudah diingat ya. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan koin ya, itu banyak koin yang disebar sama pihak Shopee dan pihak seller yang mau menjalankan program promosi yang dijalankan seperti game atau mungkin pada saat live itu bisa bagi-bagi koin juga di sana. Oke. Nah, ini penerapan fiturnya ya. Secara fitur ini bisa kita jalankan secara paralel ya. Misalkan ada promo toko tapi juga ada paket diskon ya kan, dan juga kita jalanin combo hemat secara bersamaan. Ini bisa ya kan. Nah, jadi kita bikin harga coretnya, terus bikin harga paketan plus combo hemat kalau misalkan kita mau menawarkan produk yang lain ya. Cuman biasanya sih yang jalan paling 2 ya, promo toko sama paket diskon atau sama combo hemat. Biasanya dari customer juga bingung juga kalau ya mungkin ada juga ya yang bahasa saya ngelitis ya. Jadi ini ada program apa lagi ya, ada voucher enggak ya, ada ini ya enggak ya, itu dicampur-campur itu bisa ya. Nah, jadi hati-hati di sini sebagai seller ya, kita harus menentukan marginnya juga harus hati-hati
Ya, jangan sampai kita sudah tentukan marginnya, misalkan kita ngambil keuntungan 20% nih misalkan. Tapi dengan fitur promosi lebih dari 20% kita bisa minus gitu kan. Ya perlu diingat tadi kita ngikutin apa aja. Bisa pakai ekstra ongkir, pakai ekstra cashback, terus kemudian ada program promo toko, ada paket diskon, ada combo hemat ya kan. Nah, ini jangan-jangan kita nggak ngitung dari awal. Kalau nggak dihitung ya udah potensi ruginya besar kalau nggak hati-hati di sini ya. Asal pingin wah customerku yang penting beli ya kan lebih banyak gitu kan, nggak taunya customer ini cerdas gitu kan. Jadi dia udah tahu ini custom penjualnya ini rugi nih gitu kan, udah beli aja sekalian gitu kan, yang banyak gitu kan. Nah itu bisa aja seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah evaluasi. Itu pasti ya, semua program promosi harusnya dievaluasi secara berkala, apakah program itu masih layak untuk dijalankan ataukah perlu diganti dengan cara yang berbeda. Itu yang uh, perlu saya sampaikan ya. Nah, mungkin itu aja kali ya penjelasan terkait dengan fitur-fitur yang ada. Ya, barangkali kalau misalkan mau intip-intip atau mungkin mau main, monggo ya uh, di Networkit ya. Saya selaku owner dari Networkit di sini. Itu mungkin uh, apa? Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo saya kembalikan dulu ke Mbak Indra.